Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kali ini bertemakan membuat warna di hadapan takhta Bapa. Semua orang Kristen bisa mengatakan kata haleluya. Semuanya juga bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Tetapi tidak semuanya memiliki kualitas yang sama. Allah pasti bisa membedakan dan sekaligus merasakan dan menikmati yang bisa dinikmati. Semua bisa berkata haleluya, menyembah Tuhan, tetapi tidak semua memiliki kualitas yang baik. Tidak semua manis terdengar di hadapan Tuhan. Bahkan malaikat-malaikatnya juga bisa merasakan. Apakah penyembahan seseorang itu berkualitas tinggi atau berkualitas baik di mata Allah? Yang dirasakan oleh Allah Bapa dan dinikmati oleh Allah Bapa. Kalau seseorang menyembah Tuhan dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidupnya bersih, tidak memiliki keinginan apapun kecuali mau menyenangkan hati Allah, ia akan membuat warna di hadapan takhta Allah. Dan sebaliknya, jika ada seseorang yang menaikkan penyembahan namun hatinya masih terikat dengan dunia, maka penyembahannya berwarna gelap dan tidak akan masuk atau tembus sampai takhta Allah. Pertanyaan untuk kita semua adalah, apakah kita mau menjadi orang yang menaikkan penyembahan, doa yang bisa membuat warna di hadapan Bapa di surga? Kita menyembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia, disertai dengan tekad, komitmen, ikrar, janji, nazar untuk hidup suci. Untuk tidak menginginkan apapun selain menyenangkan hati Allah, selain menyukakan hati Allah. Berlindung hanya kepada Tuhan, mohon belas kasihan Dia, dan itu bisa membuat warna di hadapan takhta Allah. Tetapi kalau hanya ngomong saja atau lip service, maka penyembahan kita tidak tembus. Karena yang nyanyi hidupnya hitam, gelap. Karena banyak keinginan, mencari kepuasan dan kesenangan sendiri. Gila hormat, suka orang lain terlukai. Ini orang-orang jahat yang tidak akan bisa membawa persembahan atau penyembahan yang bisa membuat warna di hadapan takhta Allah Bapa. Oleh sebab itu, karena inilah pilihan, maka kita berusaha memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan setiap saat, setiap hari. Tuhan menguji setiap hati kita. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23. Demikian dikatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya.
Mengerikan ini. Jangan sampai Tuhan memukul anak-anak kita karena perbuatan kita yang melukai hatinya. Oleh karenanya, kita harus sungguh-sungguh memiliki hati yang bersih. Kalau kita pernah melewati tahun-tahun di mana kita tidak memiliki hati yang bersih, sekarang kita belajar memiliki hati yang benar-benar bersih. Hati yang bersih adalah hati yang tidak ada kebencian terhadap orang, tidak ada dosa. Keinginan kita hanya menyenangkan hati Allah. Maka pasti Tuhan memberikan perlindungan atau proteksi yang khusus kepada kita masing-masing. Di sini kita bisa berjalan dengan Tuhan. Menjadi kerinduan kita bukan hanya pada waktu kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan. Ada kelekatan dengan Allah. Tetapi di sepanjang menit, jam, hari-hari, kita hidupi hadirat Allah. Hidup di hadapan Tuhan, memberi warna. Ini perjuangan, karena ini adalah pilihan. Hanya kita yang bisa mengoreksi diri kita. Sebab kesucian adalah sesuatu yang natural, bukan mistik. Dari setiap gerak pikiran, perasaan yang muncul, kalau itu tidak patut, harus kita buang. Jangan memikirkannya sampai ada landasan, topon di dalam pikiran kita. Kita tidak melihat orang punya barang tertentu, kita baru saja mau mengingini, kita lupakan jika itu bukan kehendak Allah dan kebutuhan kita. Kita ingat orang yang merugikan kita dalam bisnis, orang yang mengkhianati kita, yang memfitnah kita, orang yang menyakiti kita, orang yang merugikan kita, baru mau mengingatnya saja, segera harus kita buang. Kita mengampuni. Semua kita anggap sudah selesai. Kita tidak berhak menghakimi orang. Biar Tuhan yang menjadi hakim dan menyelesaikannya. Kita jaga pikiran kita jaga mulut kita. Tidak perlu bercanda yang berlebihan. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jaga perbuatan-perbuatan. Apalagi kalau itu menyangkut Tuhan. Jangan main-main. Kita bisa jaga setiap saat. Kalau dulu kita tidak menjaga, kita berpikir sesuka hati, berbicara sesuka hati, dan berbuat sesuka hati. Dalam pertimbangan kita yang kita rasa sudah bijaksana, sudah cerdas rohani, padahal kita melukai hati Tuhan. Mari kita starting from zero. Kita seperti dari nol. Kita belajar seperti anak-anak kecil. Kita mau belajar di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh belajar untuk berubah terus dari waktu ke waktu. Kita mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Allah.
walaupun itu satu perjuangan yang benar-benar berat. Tapi tidak ada yang mustahil. Sehingga pada saat kita menghadapi kematian kita menjadi kematian yang bermartabat. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.